Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hidayah serta kesehatannya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah yang penuh hikmah, yang penuh pelajaran, yang penuh ibrah, yaitu kisah dari Ashabul Kahfi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kisah Ashabul Kahfi terdapat dalam surat Al-Kahfi dari ayat 9 sampai ayat ke-26. Ashabun Nuzul, turunnya ayat tersebut adalah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh beberapa orang Yahudi. Yahudi tersebut penasaran dengan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah benar atau tidak dengan turunnya wahyu kepadanya, sehingga mereka orang Yahudi bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menceritakan 7 pemuda yang mengasingkan diri demi mempertahankan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Nabi benar dalam menceritakan, maka orang-orang Yahudi tersebut akan mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi seorang Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah menjawabnya dengan wahyu tentang kisah Ashabul Kahfi. Menurut beberapa sumber, kisah Ashabul Kahfi terjadi di gua. Ada 3 pendapat yang berbeda tentang lokasi gua Ashabul Kahfi, yaitu di Efesus, gua di Damsyik, dan gua di Aman. Berikut kisah lengkap kisah Ashabul Kahfi sesuai dengan kisah dalam Al-Quran. Hiduplah zaman dahulu seorang raja yang sangat zalim dan kejam yang bernama Dicyanus. Sebelum Raja Dicyanus berkuasa, rakyat kerajaan tersebut merupakan rakyat yang beriman kepada Allah. Namun semuanya berubah setelah Dicyanus berkuasa. Raja yang menjadi sangat patuh kepada Dicyanus, sebab jika ada yang membantah akan langsung dibunuh secara kejam. Mereka dipaksa mengagungkan raja mereka sebagai Tuhan, dan Allah pun mereka tinggalkan. Namun berbeda dengan rakyat kebanyakan yang menjadi patuh kepada raja zalim itu, ada 7 pemuda yang menentang kekuasaan zalim Raja Dicyanus. Keimanan mereka pun akhirnya diketahui oleh Raja Dicyanus. Dicyanus pun berang dan tidak terkira. Dicyanus langsung memerintahkan bala tentaranya untuk mencari 7 pemuda tadi dan membawanya ke hadapan raja. Dicyanus menawari berbagai macam kesenangan dunia kepada 7 pemuda tersebut, mulai dari jabatan, kekayaan, wanita, dan lain-lain. Namun semuanya ditolak mentah-mentah oleh mereka. Pemuda beriman tersebut lebih memilih mempertahankan keimanan mereka daripada menjadi penyembah selain Allah. Mereka tidak ditahan, namun dilepas oleh Dicyanus untuk memberi kesempatan pada pemuda-pemuda itu berubah pikiran. Di akhir pertemuan tersebut, Dicyanus mengancam akan membunuh ke-7 pemuda jika tidak segera merubah keyakinan mereka. Apakah pemuda tersebut takut dan akhirnya menjadi pengikut Raja Dicyanus? Tidak. Mereka sama sekali tidak berpikir untuk berubah keyakinan. Dengan ancaman Dicyanus, justru mereka semakin mantap dan yakin dengan keimanannya. Kematian adalah keniscayaan. Mereka tidak takut sedikit pun dengan kematian. Sebagai usaha untuk mempertahankannya, mereka sepakat untuk berhijrah, pindah ke tempat yang lain yang lebih baik dan mendukung keimanannya. Mereka akhirnya mengasingkan diri ber-7 dan 1 ekor anjing. Ketika sampai pada sebuah gua, mereka masuk ke dalamnya dengan maksud untuk beristirahat.
Mereka akhirnya tidur di dalam gua tersebut. Dalam tidurnya, Allah membolak-balikkan tubuh pemuda tersebut ke kanan dan ke kiri. Kasih sayang Allah kepada mereka juga diwahyukan dalam surat Al-Kahfi dengan memerintahkan matahari agar ketika terbit cahayanya lebih condong ke arah kanan, sementara pada saat terbenam agar sinarnya meninggalkan dari kiri, sehingga mereka tidur sangat lelap sekali. Di tempat lain, Raja Dikianus sangat murka karena kepergian 7 pemuda beriman tersebut dan memerintahkan seluruh rakyat mencari 7 pemuda beriman dan dengan mengiming-imingi mereka dengan hadiah yang sangat besar bagi siapa saja yang berhasil menemukannya. Ternyata meskipun seluruh rakyat mencari, tidak satu pun yang berhasil menemukannya. 7 pemuda beriman dalam kisah Ashabul Kahfi beristirahat dengan tenang di dalam gua. Mereka tidak merasa sama sekali jika beristirahat. Mereka sangat lama, yaitu 390 tahun. Hanya tidur dalam sekejap mata saja, namun mereka benar-benar selamat dari terkama Raja Dikianus. Mereka bangun dari tidurnya saat kekuasaan telah terganti, di mana negeri telah dipimpin oleh raja yang memberikan kebebasan pada rakyatnya dalam hal keimanan. Karena rasa lapar yang amat sangat, mereka menjadi bertanya-tanya, sebenarnya kita tidur berapa lama? Antara satu pemuda dengan pemuda lainnya saling memberikan pendapat berapa lama mereka tertidur, dan hanya Allah lah yang tahu berapa lama mereka tertidur. Salah satu pemuda tersebut pergi keluar gua berniat untuk membeli makanan. Sepengetahuan pemuda itu masih merasa berada di zaman Raja Dikianus, sehingga dia berjalan dengan hati-hati sampai di pasar dan hendak membayar makanan. Pedagang makanan terheran-heran dengan bentuk uang yang diberikan oleh pemuda tersebut. Pedagang makanan pun akhirnya memanggil pengawas pasar dan berharap akan menyelesaikan persoalannya. Pengawas membawa pemuda itu ke hadapan raja, dan pemuda itu akhirnya menceritakan asal-usulnya. Betapa terkejutnya raja dengan kisah yang diceritakan oleh pemuda beriman tersebut. Dan raja menceritakan bahwa Raja Dikianus yang bengis telah mati pada 309 tahun yang lalu. Istana kerajaan menjadi hening dan penuh haru dengan adanya pemuda beriman yang telah mempertahankan keimanannya dari raja yang kejam dan bengis. Dan sekarang berada di tengah-tengah mereka. Pemuda itu mengajak semua orang agar terus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan sekali-kali tunduk kepada raja selain Allah. Raja yang soleh mengajak para pemuda itu pindah ke istana, namun 7 pemuda Ashabul Kahfi menolak dengan halus dan lebih memilih tinggal di dalam gua. Akhirnya Allah mewafatkan ke-7 pemuda tadi. Demikianlah kisah Ashabul Kahfi yang bermanfaat dan penuh hikmah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.